Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku kelas 12. Di video kali ini Bapak akan membahas tentang latihan soal limit aljabar. Oke, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Soal pertama, diketahui limit 3x ditambah 5 untuk x-nya itu mendekati 3. Berapa hasilnya? Nah, sebelum mengerjakannya, kita menentukan dulu menggunakan cara yang mana. Apakah substitusi, apakah pemfaktoran, atau yang bentuk akar atau merasionalkan. Cara paling mudah mengerjakan limit aljabar atau fungsi limit aljabar ini menggunakan substitusi. Contoh ini, lihat nomor 1. Di nomor 1 itu kita langsung jawab ya. Nah, di sini sama dengan limit x mendekati 3. Nah, 3x ditambah 5. Nah, sama dengan cara substitusi itu digunakan apabila nilai x-nya itu kita ganti dengan angka 3. Dengan catatan hasilnya bukan bilangan tak tentu. Contoh ini, berarti x-nya itu mendekati 3. Di sini x-nya itu kita ganti dengan 3. 3 dikali 3 ditambah 5. Nah, x-nya Bapak ganti dengan 3. Sama dengan 3 kali 3, 9. Ditambah 5. Sama dengan 14. Nah, perlu kalian ketahui, untuk menggunakan cara substitusi itu tidak boleh hasilnya itu 0/0. Ya. Dan bilangan tentu yang lain. Contoh yang lain untuk contoh substitusi yaitu contoh Bapak misalkan limit di sini. Limit 2x dikurangi 3. Nah, ini x-nya itu mendekati misal 4 di sini. Ya, ingat, tidak boleh sama dengan 0/0 atau bilangan tertentu. Maka kita jawab menggunakan substitusi. X-nya kita ganti dengan angka 4. 2 dikali 4 dikurang 3. 2 kali 4, 8 dikurang 3. Sama dengan 5. Nah, itu untuk soal yang menggunakan substitusi. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui limit x kuadrat dikurangi 9 dibagi x dikurangi 3. Untuk x-nya itu mendekati 3. Nah, kita coba menggunakan substitusi. Apakah hasilnya 0/0 atau tidak? Kita ganti. 3 ini kita masukkan ke x ini. 3 pangkat 2 berarti 9. 9 kurang 9, 0. Sekarang yang di bawah. X-nya ganti 3. 3 dikurang 3, 0. Maka hasilnya 0/0. Makanya kita tidak bisa menggunakan cara substitusi. Harus menggunakan cara yang lain. Ingat ya, kalau soalnya itu ada pangkat-pangkat, itu
biasanya menggunakan cara pemfaktoran. Nah, ini kita coba kerjakan yang nomor 2. Berarti sama dengan di sini limit, kita tulis X mendekati 3. Nah, kita mencari akar-akarnya terlebih dahulu atau faktornya terlebih dahulu yang termuat ada kuadratnya. Bapak tulis di sini untuk rumus kuadrat itu A kuadrat apabila ada A kuadrat dikurang B kuadrat, ya, rumusnya itu atau faktornya itu A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, ini untuk rumus akar kuadrat dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya. Maka untuk mengerjakan soal nomor 2 itu menggunakan rumus ini. Karena 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Makanya kita jabarkan faktornya itu A plus B dikali A min B. Berarti X. Bapak tulis sini dulu ya, tulis. Berarti ini X kuadrat. Nah, Bapak ubah angka 9 ini diubah menjadi 3 kuadrat. Nah, maka dengan rumus ini atau teorema ini kita bisa langsung mengetahui akar-akarnya. Berarti X ditambah 3, karena ini A-nya, ini B-nya, dikali X dikurangi 3. Nah, seperti ini. Dibagi X min 3. Nah, dibagi X min 3. Adakah yang sama? Ada, yaitu X negatif 3. Kita bisa bagi atau kita coret. X min 3 dibagi X min 3 hasilnya 1. Ya. Ini dikali 1 sama dengan, ya ini. Tuh, loh. Sama dengan, kita langsung, kalau sudah seperti ini, kita langsung substitusikan. Karena hasilnya bukan 0 per 0 atau bilangan tertentu. Maka kita tulis, kita langsung substitusikan. Berarti X-nya kita ganti 3. 3, ini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, selesai. Ya. Ini untuk soal yang nomor 2 menggunakan pemfaktoran. Kita lanjut berikutnya biar lebih paham. Soal nomor 3. Nih, ada akar ya. Untuk mengerjakan soal nomor 3 ini kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu dikalikan dengan sekawan atau merasionalkan. Ya. Kita lanjutkan dulu sama dengankan dulu limit X negatif 1 dibagi akar X min 1. Untuk X-nya itu mendekati 1.
sama dengan baik, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu limit X negatif 1 dibagi akar X min 1 untuk X-nya itu mendekati 1. Maka kalau ada soal seperti ini, ada akarnya, kita menggunakan dikalikan dengan sekawan atau dirasionalkan dulu, hilangkan akarnya. Caranya, kita tulis dulu limit X mendekati X kurang 1 dibagi akar X dikurangi 1 untuk X-nya itu mendekati 1. Nah, kita kalikan dengan sekawannya dari penyebut. Ingat, penyebut itu yang di bawah. Ini penyebut, ini pembilang. Maka dikalikan dengan sekawannya, sekawan atau lawannya. Di sini tandanya negatif, maka sekawannya itu akar X ditambah 1. Kalau di sininya positif, maka di sini negatif sekawannya. Kalau di sininya negatif, maka lawannya positif. Dibagi akar X ditambah 1. Kalau kalian lihat bentuk ini, ya, itu kalau dibagi itu sama dengan 1. Nah, jadi nggak ada ngaruhnya ya. Sama dengan limit kita kalikan ini sama ini. Berarti X negatif atau kurang 1 dikali akar X ditambah 1 dibagi. Nah, ingat rumus yang tadi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B atau dibalik sama saja. Berarti maka hasilnya A kuadrat, ya, kita balik. Berarti akar X kuadrat, akar X kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, di sini X mendekati 1. Di sini ya, Bapak lanjut sama dengan limit. Terus dulu X-nya mendekati 1. Kita tulis lagi X dikurangi 1 dikalikan akar X ditambah 1. Nah, dibagi. Kita lihat akar X kuadrat berarti akar X kali akar X berarti akar X kuadrat. Nah, kuadratnya itu hilang karena akar itu kebalikan dari pangkat, ya. Berarti X hasilnya X dikurangi 1 pangkat 1, 1. Nah, karena akarnya dikuadratkan, maka akarnya hilang. Nah, kita lanjut. Kita ada yang coret ya ini. X1, X-1 sama X-1 bagi di sini 1, sini. Nah, kita tinggal substitusikan. Berarti limit atau kita akar X-nya, sisa akar X ditambah 1.
Akar X-nya Bapak ganti dengan 1 ditambah 1 sama dengan akar 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini untuk contoh soal yang menggunakan cara dikalikan dengan sekawan atau rasionalkan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal keempat. Nah, ini ada pangkat-pangkatan berarti menggunakan pemfaktoran. Contoh, limit X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 18 dibagi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Untuk X-nya itu mendekati negatif 3, maka kita langsung mencari faktornya. Limit X mendekati negatif 3. Nah, kita cari faktornya, kita bikin dulu ininya, faktor-faktornya, kurungnya, dibagi Nah, yang pertama itu X kuadrat negatif 3, X dikurangi 18. Untuk mencari akar-akarnya, kalian harus melihat terlebih dahulu nilai berapa atau bilangan berapa yang bila dijumlahkan itu hasilnya 3, apabila dikalikan itu hasilnya negatif 18. Nilai berapa saja? Kita tulis dulu sini X. Karena ini X kuadrat, maka X sama X di sini. Nah, kita lihat lagi tanda paling belakang ini tandanya negatif apa positif? Negatif. Oke. Kalau di sini yang negatif itu berarti tanda di sini itu plus sama min atau ditambah apa sama dikurangi. Nah, sekarang kita tinggal mencari bilangan berapa yang bila dijumlahkan itu negatif 3, apabila dikalikan itu sama dengan negatif 16. Berarti 3 dikurangi 6. Nah, kita cek 3 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 3. Betul kan? 3 dikali negatif 6, negatif 18. Jadi akar-akarnya X plus 3 dikali X min 6. Oke, sekarang yang kedua. Kita tulis lagi di sini X karena X kuadrat. Nah, di sini tandanya apa? Negatif. Berarti di sini positif, di sini negatif. Atau bisa kebalikan, negatif dulu boleh atau positif dulu boleh, silahkan. Sekarang tinggal mencari nilainya berapa atau bilangannya berapa. Ingat di sini dijumlah hasilnya 2, dikalikan hasilnya negatif 3. Berarti berapa? 3 sama 1. Betul. 3 kita tulis di sini. Terus 1. Nah, kita cek 3 ditambah negatif 1 berarti 2 ya, atau 3 kurang 1 2. 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya ini. Ada yang sama, kalau ada yang sama kita langsung bisa bagi atau kita coret. Hasilnya 1. Sini ya. Maka kita langsung, kalau sudah seperti ini, kita langsung substitusikan seperti biasa. Nilai X-nya kita ganti dengan negatif 3. Berarti negatif 3 dikurangi 6 dibagi negatif 3 dikurangi 1. Nah, sama dengan negatif lagi. Berarti negatifnya nambah negatif 9. Sama di bawah juga negatif 3, negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 4.
Nah, atau kita bisa tulis ini dibagi ini sama dengan 9 dibagi 4. Karena negatif bagi negatif. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima itu limit X pangkat 2 dikurangi 2 dibagi X dikurangi akar 2 untuk X-nya itu mendekati akar 2. Nah, ingat ya, kalau akar-akar itu biasanya menggunakan cara ketiga yang rasional dikalikan dengan sekawan. Baik, lanjut kita tulis dulu limit X kuadrat dikurangi 2 dibagi X dikurangi akar 2 untuk X-nya itu nilai X-nya itu mendekati akar 2. Nah, kita kalikan dengan sekawannya dulu. Ingat, kalikan sekawan ya. Di sini tandanya negatif, maka dikalikannya dengan X ditambah akar 2 dibagi X ditambah akar 2. Karena tanda di sini negatif, maka sekawannya adalah positif. Kita lanjut. Kita kalikan limit X kuadrat dikurangi 2. Nah, kita gini. Dikalikan dengan X ditambah akar 2 dibagi, nah ingat ya, A kurang B dikali A ditambah B, maka hasilnya A kuadrat X kuadrat dikurangi, nah ingat, akar ke-2 dikali akar 2 itu hasilnya akar 2 kuadrat, maka akarnya hilang menjadi 2. Nah, lanjut. Ini untuk X-nya mendekati akar 2. Lanjut sama dengan, ada yang bisa dicoret ya ini ya. Nah, ini dibagi ini hasilnya 1. Maka kita langsung substitusikan nilai X-nya. Nilai X-nya itu berarti akar 2. Berarti akar 2 ditambah akar 2 sama dengan akar 2 tambah akar 2 akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? 2. Selesai. Nah, itu untuk soal yang kelima atau soal yang terakhir. Untuk soal berikutnya atau yang sisanya kalian bisa kerjakan di rumah atau diskusikan dengan teman yang lain. Untuk yang masih belum paham, bisa komen di bawah atau chat WA Bapak. Silahkan. Segitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.